Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, jumpa lagi, ketemu lagi dengan sendal jepit dan ransa butut. Kita sekarang sedang berada di satu daerah yang dikenal dengan sebutan Empang. Kalau dari penamaan kesannya negatif ya, Empang. Empang itu kan pinggiran apa gitu, kolam yang besar, kolam yang jelek. Nah, kalau di sini Empang itu terkenal sebagai tempat huniannya orang-orang Arab di Bogor. Orang keturunan Arab ya, tapi ya tetap saja mereka itu kan bangsa Indonesia juga. Nah, kita rencananya akan muter di wilayah Empang dan memperlihatkan jalan-jalan street view-nya di Empang. Tadi kita sudah melihat masjid dan sekolah Ar-Irsyad, sekolah yang cukup lama ya, yang ada di termasuk sekolah yang tertua di Kota Bogor. Nah, sambil berjalan di sini kita bisa melihat adanya pasar Empang. Pasarnya juga pasar yang lama. Dan kemudian nanti di depan sana tuh ada tempat kebuli yang lumayan laku ya. Tapi kita sepertinya tidak berhenti di situ. Nah, Empang juga terkenal satu wilayah yang dekat dengan kali, dekat dengan sungai. Jadi Bogor ini itu ada dua sungai besar yang melalui kota Bogor, ada Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane. Yang kita lihat ini adalah Sungai Cisadane. Itu alirannya langsung dari Gunung Salak. Titik 0 Cisadane itu di belakang Lido. Nah, mengaliri melewati kota Bogor dan termasuk melewati daerah atau wilayah di Empang ini. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, wilayah Empang itu satu distrik ya. Jadi sudah lama dari zaman penjajahan Belanda. Biasanya kan di setiap kota-kota besar itu pemerintah Belanda di masa lalu itu membagi-bagi. Yang kita kenal kan ada pecinan. Kalau di Bogor itu pecinannya itu ada di wilayah Pasar Bogor, Gang Roda, Jalan Surya Kencana, Sukamulya. Nah, kemudian ada juga wilayah peranakan Arab dilokalisir dan ada wilayah pribumi. Di Surabaya diterapkan seperti itu ya, pembagian-pembagian seperti itu. Kemudian di Jakarta juga, di Medan juga, di kota-kota besar lah intinya di Indonesia. Nah, Bogor ini dulunya memang jadi semacam kota besar ya, kota administratif ya. Nah, sehingga kemudian banyak sekali peranakan-peranakan dari bangsa-bangsa lain yang tinggal di kota Bogor dan berusaha. Biasanya usahanya perdagangan. Nah, Empang ini dulunya adalah ya tempat termasuk pusat perdagangan di kota Bogor, di samping di area Surya Kencana. Maka nggak heran penduduk Empang dari zaman dulu sampai sekarang itu terkenal sebagai orang-orang yang suka bisnis. Apa saja bisnisnya? Bisnis makanan, bisnis apa gitu ya. Nah, karena peranakan itu memang kuat di sisi wirausahanya ya. Wah, Masya Allah. Di Empang juga kita bisa melihat rumah-rumah yang unik. Rumah-rumah yang fasad depannya itu masih bergaya penjajahan Belanda dan bergaya penjajahan Jepang. Nah, nama arsitekturnya saya kurang paham ya. Cuman banyak deh, coba teman-teman nanti kalau liburan ke Bogor, silahkan masuk ke jalan-jalan Empang, cuci mata, mungkin nostalgia ya, karena dulu pernah punya rumah di sini atau tinggal di sini. Jadi mengingatkan teman-teman akan masa lalunya mungkin ya. Orang tua saya juga dulunya tinggal di sini nih, di daerah Empang. Nah, yang uniknya adalah meskipun Empang ini dihuni oleh
kebanyakan ya peranakan Arab, dan kita persepsinya itu orang Empang pasti jago bahasa Arab, orang Empang pasti membaca Al-Qur'annya itu bagus gitu. Uniknya adalah ibu saya itu cerita bahwa waktu di masanya dulu orang Empang itu, orang-orang Arabnya itu banyak yang nggak bisa bahasa Arab. Jadi sholat juga kadang-kadang jarang gitu. Omongannya, kata-kata, pergaulannya itu kasar-kasar gitu ya. Jadi di Sunda itu kan ada unduk-undukan bahasa seperti di Jawa juga. Nah, bahasa kasar yang digunakan. Dan termasuk ada guru ngaji saya dulu, maksudnya guru ngaji yang waktu itu sempat ikut wisata bareng, itu cerita tuh orang Empang itu udah tua, ada banyak yang nggak bisa bahasa Arab dan baca Quran. Nah ini unik ya, jadi memang kadang-kadang kita menemukan hal-hal yang seperti itu. Di Empang ada 2 buah masjid. Nah masjidnya ini ada tepat di depan rumah sakit Umi yang tadi awal kita lewati, dan masjid yang satu lagi masjid yang ini nih. Nah di sini ada kuburannya. Jadi biasanya sebulan sekali atau sebulan 2 kali itu ramai para perziarah datang ke sini. Apalagi kalau Maulidan. Nah Maulidan itu hari kelahirannya Rasulullah Muhammad ya, Maulid Nabi. Wah itu banyak itu, anak-anak kecil pada naik truk dari mana-mana. Ya tujuannya ya untuk ke masjid yang tadi tuh, untuk meramaikan Maulid Nabi. Nah di Empang juga ada beberapa makanan yang terkenal, kulineran yang terkenal. Salah satunya Cak Nung nih. Ada sate juga di sana. Jadi ada 3. Ada kebuli, ada sate, kemudian ada Kak Nung. Teman-teman bisa lah ke ke Kak Nung. Di sini dijual makanan Arab dalam bentuk frozen ya. Jadi kayak kulit-kulit apa sih yang buat kebab itu tuh. Itu dijual di sini. Harganya juga relatif murah. Nanti di kolom mungkin bisa dituliskan harganya berapa. Kemudian ada kari-karian, ada bumbu kebuli, kemudian ada kroket, risoles. Bahkan di sini juga ada ya hal-hal yang unik lah. Ada pastel tuh ya. Nah, ini lokasinya tepat di samping alun-alun Empang yang terkenal. Jadi alun-alun Empang itu dari zaman dulu tuh udah ada tuh. Nggak ditutup oleh bangunan atau ditutup oleh pertokoan dan lain sebagainya. Kayaknya bakal dijadikan area hijau di sana tuh. Nah, kalau sekarang alun-alun Empang di tengah-tengahnya itu tempat ngangon kambing biasanya. Nah, tepat di sampingnya alun-alun itu Kak Nung membuka toko. Nah, sekarang kita muter lagi ya. Setelah dari Kak Nung kita muter lagi. Kita lihat jalan lagi. Ya, kita lihat tuh rumahnya. Rumah yang arsitektur lama. Nggak seperti rumah di zaman ini pada umumnya. Nah, hal ini adalah hal yang unik dan patut diapresiasi ya, karena masih dipertahankan. Sepi jalannya, mungkin karena COVID ya, jadi jarang yang berlalu lalang. Dan uniknya tuh tadi ada bacaan Allahu Akbar tuh di gang. Tuh kita lihat Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ini karena sedikit nanjak nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuai sunnah kalau lagi nanjak itu kita mengatakan Allahu Akbar. Nah ya, jadi untuk mengingatkan kali ya, jadi untuk mengingatkan. Dan alhamdulillahnya ini di Empang ini itu sekarang udah mulai orang-orangnya kembali kepada keinginan untuk mengkaji Islam gitu. Jadi ada banyak kajian, sehingga salah satu efeknya seperti itu ya.
Di setiap gang itu tadi kita melihat ada tulisan-tulisan yang mengingatkan kita untuk bersyukur, untuk beristighfar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya supaya nggak penasaran nih, kita lihat ada kali di samping empang Kali Cisadane. Ini kalinya besar juga ya, jadi memang salah satu kali terbesar di kota Bogor di samping Ciliwung. Sungai, kita nyebutnya sungai, kalau kali kan kesana kecil ya. Ini kalau di masa depan nih, ini bisa jadi tempat wisata karena lokasinya sebenarnya seru ya. Tampaknya juga ada sedikit kesadaran ya, mulai dibuat warna-warni itu tempatnya. Nah, kita sekarang mau berkunjung nih, setelah ngelihat Cisadane, ke satu tempat yang tempatnya ini itu bisa dikunjungi oleh orang-orang yang menyukai sejarah seni lukis di Indonesia. Nah, tadi di depannya itu ada rumah makan ya, rumah makan terkenal juga tuh. Di depan rumah makan tersebut itu ada gang. Nah, gangnya gang kecil. Jadi setelah tanjakan dari empang naik ke atas, ada rumah makan tadi tuh yang warnanya warna hijau. Nah, kemudian kita bisa belok ke arah kanan, masuk sebentar ya, sekitar 100 meteran ya. Nah, kita akan menemukan makam Raden Saleh Bustaman. Siapa Raden Saleh ini? Teman-teman bisa googling, cuman saya sedikit lah kasih informasi, kasih gambaran bahwa Raden Saleh ini salah satu peletak dasar seni lukis di Indonesia. Jadi dia legenda ya. Lukisannya pun itu harganya sudah miliaran ya kalau sekarang itu. Nah, Raden Saleh Bustaman ini terkenal itu karena dia melukis satu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro yang versus dengan lukisan yang dibuat oleh pelukis Belanda. Nah, jika pelukis Belanda melukiskan Pangeran Diponegoro kalah perang, dari wajah mimiknya itu lesu ya, tapi Raden Saleh Bustaman berhasil mengekspresikan Pangeran Diponegoro dengan kemarahan yang baik ya. Nah, teman-teman silahkanlah coba lihat kuburannya Raden Saleh Bustaman ini, siapa tahu bisa terinspirasi memperdalami sejarah seni rupa di Indonesia, termasuk seni lukis ya. Nah, setelahnya ya silahkan nanti setelah pulang dari sini langsung ke rumah makan Aroma sambil menikmati santap siang, santap malam di Bogor, karena rumah makan Aroma itu termasuk salah satu destinasi wisata juga. Kalau dari segi rasa ya kembali ke lidah masing-masing. Paling itu dulu ya, nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi.